Di satu kota besar, dua anak miskin tinggal di lingkungan itu, Kai dan Gerda, yang saling mencintai seperti kakak dan adik. Orang tua mereka mengizinkan mereka untuk mengunjungi satu sama lain di atap dan duduk di bangku di bawah mawar. Di musim panas, mereka menghabiskan seluruh waktu mereka di sini, menciptakan permainan yang berbeda, dan di musim dingin mereka senang duduk di dekat perapian yang hangat dan mendengarkan kisah-kisah menakjubkan yang sering diceritakan nenek mereka kepada mereka. Suatu ketika anak-anak melihat buku bergambar, Kai merasakan sesuatu menusuk mata dan hatinya. Ini adalah pecahan cermin dari Nyonya yang berkuasa, Ratu Salju. Sejak itu, perilaku bocah lelaki itu berubah secara dramatis. Dia menjadi pemarah, kasar, dan kejam. Suatu hari, Kai pergi tobogan dan tidak pernah kembali. Ketika Gerda mengetahui tentang hilangnya Kai, dia menangis lama sekali. Tapi dia yakin Kai masih hidup, jadi dia memutuskan untuk pergi mencarinya. Untuk waktu yang lama Gerda berjalan melewati hutan, melewati ladang, dan kemudian dia menemukan sebuah rumah yang indah, terkubur dalam bunga. Nyonya rumah keluar padanya itu adalah penyihir tua dengan topi jerami besar. Wanita tua itu sangat menyukai Gerda, dan karena itu dia memikat gadis malang itu dan meninggalkannya bersamanya selamanya. Gerda lupa tentang tujuan perjalanannya, dan menghabiskan banyak waktu bermain di taman indah dari Nyonya rumah yang ramah. Suatu kali dia secara tidak sengaja melihat mawar, dan mengingat Kai, dan segera bangun dari sihir, pergi ke jalan. Dalam perjalanan, Gerda bertemu seekor gagak pintar yang besar. Dia memberitahu gadis itu bahwa dia mengenal seorang putri yang akan menikah, dan tunangannya sangat mirip dengan Kai. Burung gagak setuju untuk membawa Gerda kepadanya. Begitu sampai di istana, Gerda berhasil melihat calon pangeran. Sayangnya, itu bukan Kai. Sang putri, setelah mendengar kisah sedih gadis itu, memberinya kereta emas dengan kusir dan pelayan, serta sepatu, sarung tangan dan gaun yang indah. Dan Gerda berangkat. Di hutan yang gelap, kereta yang berkilauan segera menarik perhatian para perampok yang segera menyerangnya. Perampok itu menahan Gerda. Dia membawa Gerda ke kastil perampok untuk memamerkan kebun binatangnya yang berisi merpati hutan dan rusa kutub dari Lapland. Mendengar cerita tentang penangkarannya, perampok merasa kasihan padanya dan membiarkannya pergi dengan rusa kutub untuk mencari Kai. Rusa kutub membawa gadis itu ke wanita tua Lapland yang menghangatkan dan memberi makan gadis yang kelelahan itu. Dia menulis beberapa patah kata pada cat kering kepada temannya Finn yang tinggal di dekat istana Ratu Salju, meminta untuk membantu gadis itu. Dia menjelaskan kepada Gerda bahwa alasan perilaku buruk Kai adalah pecahan cermin yang mengenai hati dan matanya, dan dia tidak akan pernah sama jika es tidak meleleh oleh kekuatan hati yang penuh kasih dan hangat. Gerda pergi ke istana Ratu Salju sendirian, tidak ada yang berani mendekati rumah Nyonya yang berkuasa. Dia sangat dingin dan ketakutan. Menemukan dirinya di kastil, Gerda terkejut betapa dingin, sunyi dan mati dia. Segera dia melihat Kai yang membiru sepenuhnya, hampir menghitam karena kedinginan. Anak laki-laki itu duduk di sudut dan mencoba untuk meletakkan kata keabadian dari gumpalan es, karena dalam hal ini dia akan menerima seluruh dunia dan sepasang sepatu roda baru sebagai hadiah dari Ratu Salju. Gerda bergegas menghampiri Kai, memeluknya erat dan menangis. Dengan air matanya yang panas, ia melelehkan serpihan yang menempel di hati bocah itu. Setelah mengangkatnya, Kai juga mulai menangis, dan pecahan kedua mengalir dari matanya bersamaan dengan air mata. Betapa bahagianya mereka melihat satu sama lain. Tapi tidak ada waktu untuk bersukacita. Mereka harus keluar dari istana es sebelum Ratu Salju kembali. Saat Kai dan Gerda akhirnya keluar dari kerajaan Ratu Salju, mereka bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu dengan semua teman yang membantu Gerda dalam pencariannya.
Di rumah, mawar mekar favorit mereka menunggu mereka, dan semua yang terjadi segera dilupakan oleh mereka, seperti mimpi yang berat. Dahulu kala, di sebuah kerajaan kecil, hiduplah seorang raja yang sangat suka berdandan lebih dari apapun. Dia bisa menghabiskan sepanjang hari di ruang ganti, pamer di depan cermin dengan gaun baru. Jadi, untuk setiap kesempatan kehidupan, apakah itu perjalanan ke teater atau hanya sarapan, raja telah menyiapkan kain dan jubah terbaik. Dan kemudian suatu hari dua penipu tiba di kerajaan. Di jalanan ibu kota, mereka mendengar tentang seorang raja yang suka berdandan. Dan kemudian rencana licik matang di benak para penipu. Mereka memutuskan untuk menyamar sebagai penenun yang mampu membuat kain yang indah, lebih baik dari yang tidak bisa dibayangkan. Dan agar raja pasti memperhatikan mereka, para penipu menyebarkan desas-desus bahwa kain mereka memiliki sifat magis. Itu sama sekali tidak terlihat oleh mereka yang sangat bodoh. Ketika raja mendengar tentang penenun luar biasa yang muncul di kerajaannya, dia sangat bahagia. Bagaimanapun, akhirnya dia memiliki kesempatan untuk memahami penasihat dan rakyat mana yang bodoh. Keesokan harinya, raja memanggil para penenun, menghujani mereka dengan emas dan memerintahkannya untuk menjahit gaun terbaik dari kain ajaib dan benang emas. Kemudian penipu mengambil semua bahan berharga, mengambil emas dan mulai bekerja. Mereka duduk di mesin kerajaan yang kosong dan mulai berpura-pura sedang menjahit gaun ajaib untuk raja. Desas-desus tentang kain aneh menyebar ke seluruh kerajaan, dan semua orang ingin melihatnya. Raja sendiri tidak terkecuali. Dia benar-benar ingin melihat gaun itu, tetapi dia takut dia akan menjadi bodoh dan tidak akan melihat kainnya. Maka raja memutuskan untuk mengirim penasihatnya yang paling bijaksana kepada mereka, yang paling cerdas dan jujur di antara semuanya. Ketika penasihat lama datang ke bengkel, dia melihat bagaimana para penipu bekerja di belakang mesin kosong. Mereka mengangkat gaun yang tidak ada, meluruskan lipatan tak terlihat, dan memuji desain palsu. Kemudian konselor, karena takut dia akan terlihat bodoh, berpura-pura melihat gaun itu juga. Kembali ke kerajaan, lelaki tua itu tidak menemukan kekuatan untuk mengakui bahwa dia belum melihat apa-apa. Oleh karena itu, dia melaporkan kepada raja bahwa kainnya sangat bagus. Menteri mengikuti penasehat penenun. Dia memandang mesin-mesin kosong dengan cara yang sama dan takut dia sebenarnya bodoh dan tidak layak untuk tempatnya. Jadi menteri kembali menghadap raja dan memuji kain itu lebih dari yang dilakukan anggota dewan. Akhirnya raja memutuskan untuk mengagumi keingintahuan itu sendiri, hingga akhirnya dikeluarkan dari mesin. Dia mendatangi para penenun dengan seluruh rombongan abdi dalam. Tetapi baik raja maupun penasihat tidak melihat gaun itu. Namun, masing-masing mulai mengagumi pakaian itu, membayangkan bahwa semua orang benar-benar melihat kain itu. Karena puas dengan hasilnya, raja menghadiahkan salib satria yang licik dan memberi mereka gelar penenun istana. Dan kemudian tibalah saatnya ketika Anda bisa mengenakan pakaian baru. Para penenun nakal menawarkan diri untuk mengumpulkan raja sendiri. Mereka mendandani penguasa dengan celana panjang yang tidak ada, kemudian kamisol dan kaftan yang tidak terlihat. Dan semua bangsawan yang menyaksikan prosesnya hanya mengatakan betapa indahnya kostum itu dan bagaimana itu diberikan kepada raja. Akhirnya raja keluar ke jalan. Orang-orang sudah berkumpul, berharap untuk melihat pakaian megah raja. Namun, tidak satupun dari mereka yang datang tidak mengakui bahwa mereka tidak melihat apa-apa. Ketika tiba-tiba seorang anak kecil muncul dari kerumunan dan berseru bahwa raja telanjang. Kerumunan mengambil kata-kata ini, dan semua orang di sekitar mulai menertawakan penguasa. Raja menyadari bahwa dia telah ditipu, tetapi melanjutkan perjalanannya, sebagaimana layaknya seorang raja. Dan pengiringnya masih mendukung mantel yang sebenarnya tidak ada.